apartheid di Afrika Selatan. Apartheid atau politik apartheid sendiri merupakan politik perbedaan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Politik apartheid terjadi karena adanya perlakuan yang buruk dari kaum Inggris terhadap suku asli yang ada di Afrika Selatan atau sering disebut suku Bantu. Nelson Mandela dikenal sebagai orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan sebagai presiden pada tahun 1994 dan 1999. Tokoh yang sangat berperan dalam penghapusan pengaruh apartheid di negara tersebut. Atau politik apartheid sendiri merupakan politik perbedaan warna kulit antara kulit hitam dan kulit putih. Berakhirnya politik di Afrika pada tahun 1961, Mandela memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara Pretoria pada tahun 1962. Ia baru dibebaskan 28 tahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Frederick William de Klerk. Pada tahun 2 Mei 1990, untuk pertama kalinya pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial pada 7 Juni 1990. Frederick William de Klerk menghapuskan undang-undang darurat negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara di Afrika Selatan. Pada 21 Februari 1991, UU tentang apartheid dihapuskan pada tahun 1994. Diadakan pemilu pertama yang menghasilkan Nelson Mandela keluar sebagai pemenang yang terus berlanjut hingga 10 Mei 1994. Dampak politik apartheid seiring berjalannya waktu, di tahun 1924 sampai 1939 Partai Nasional telah terpilih menguasai Afrika Selatan sehingga memunculkan aturan-aturan baru seperti undang-undang larangan nikah campur, undang-undang registrasi penduduk, undang-undang wilayah kelompok. Peraturan tersebut pun berdampak negatif terhadap masyarakat. Beberapa dampak politik apartheid yakni timbulnya diskriminasi masyarakat yang memengaruhi banyak aspek politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Semenjak itu lahirnya gerakan-gerakan yang menenteng adanya politik apartheid. Contohnya saya Gerakan Afrika Nasional Kongres ANC yang salah satu anggota aktifnya adalah Nelson Mandela. Berikut beberapa tokoh-tokoh Afrika Selatan yang memperjuangkan penghapusan apartheid: Nelson Mandela, Desmond Tutu, Frederick William de Klerk, Chris Hani. Dampak penghapusan apartheid, penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan memiliki dampak yang sangat besar di segala aspek kehidupan. Beberapa dampak dari penghapusan sistem apartheid Afrika Selatan yaitu: 1. Masyarakat kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan dapat hidup berdampingan tanpa adanya pembatasan racial. 2. Memperbarui paham anti rasisme di dunia internasional. Munculnya kesetaraan terhadap kaum kulit hitam dan di seluruh dunia. Afrika Selatan mampu menerapkan pembaruan yang berdasar pada keberagaman. Proses terjadinya apartheid di Afrika Selatan. Awalnya di tahun 1652 bangsa Belanda mulai menjajah Afrika Selatan dan menguasai sumber daya alamnya. Keberadaan Boer ini terganggu dengan kedatangan Inggris yang memiliki tujuan yang sama. Terjadilah Perang Boer di tahun 1899-1902 dan saat itu dimenangkan oleh Inggris dan mendirikan sebuah negara dominion, negara khusus dengan ketanagaran Indonesia memberikan perlawanan dengan membentuk organisme modern yakni Afrika Nasional Kongres ANC. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952 di bawah pimpinan Nelson Mandela. Tahun 1955 ANC membentuk koalisi gabungan kulit berwarna kuning dengan tujuan mengandeng koalisi lain supaya lebih kuat. Koalisi tersebut berhasil menegakkan Freedom Center yang kemudian menjadi program perjuangan ANC. Berikutnya, setelah setahun
mengatakan Dan Clark sebagai presiden. Perang dingin yang berakhir akan berdampak segi bagi Afrika Selatan. De Klerk segera membesek Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Undang-undang yang dihapuskan oleh De Klerk yang pertama sidang parlemen pada 21 Februari 1991 seperti sebagai berikut. 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. 2. Group Arrest Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang kulit putih dan kulit hitam. 3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam dan mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya atau ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.